Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI terbentuk dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widjodiningrat dan wakilnya Ichiban Ase yang berasal dari Jepang dan Suroso yang berasal dari Indonesia. Pada tanggal 29 Mei, diadakan sidang yang pertama atas usulan Dr. Rajiman Widjodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang akan mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini akan membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini menyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara, diminta partisipasinya untuk berpendapat atau yang mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara. Kepada saudara-saudara, saya persilakan. Saya mempunyai usul bahwa Indonesia negara yang kaya akan tradisi dan sejarah. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa Indonesia negara yang sangat besar. Apabila bersatu menumbuhkan dasar negara yang mengakui seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bung Subarjo. Kita negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan Indonesia. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan berupa 5 poin yang saya sebut sebagai dasar dan asas NKRI, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Ini karena pondasi dasar bangsa di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa kita pula yang menegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari peri ketuhanan, dan juga rakyat kita merupakan rakyat yang suka keberagaman, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih usulannya Saudara Yamin. Mungkin ada usulan dari anggota lain? Saya rasa tidak ada usulan lagi, Ketua. Baiklah, sidang hari ini kita tutup sampai di sini dan dilanjutkan di hari kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta rapat. Langsung saja tanpa berlama-lama kita lanjutkan sidang hari kedua. Selanjutnya dipersilakan kepada seluruh anggota lainnya
untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada Ketua berserta Wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih atas usulannya Saudara Supomo. Apakah masih ada pendapat lain dari saudara-saudara sekalian? Saya rasa tidak ada lagi usulan, Ketua. Baik, sidang ini saya tutup dan akan dilanjutkan pada hari yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai sidang hari ketiga. Baiklah, dipersilakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, saya memikirkan ini semalaman. Saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak sesuai dengan ini, karena Dharma berarti kewajiban. Sedangkan di sini kita sedang membicarakan tentang dasar negara. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara yaitu Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Disebut Trisila, yang terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan dari saya. Terima kasih atas usulannya, Bung Karno. Apakah Ketua sependapat dengan usulan Bung Karno? Baiklah, kepada hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Saya selaku perwakilan dari anggota pada sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang diberikan oleh Bung Karno. Saya telah menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut, yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih, arigato. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih, arigato. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang telah disampaikan oleh Bung Karno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Bung Karno ada benarnya. Saudara-saudara sekalian, jadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan dasar negara pun telah disepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan tersebut,
Dasar Negara Pancasila akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPU PKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Maramis, Abdul Qohar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Mohyamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Kemudian pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan dasar negara dalam Jakarta Charter sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dalam Piagam Jakarta tersebut di kemudian hari diubah dengan rumusan kata Pancasila seperti yang kita kenal hari ini.